Podcast Room. Podcast Room. Podcast Room. Podcast Room. Podcast Room. Podcast Room PLN Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat kita semua Electrizen. Hari ini saya Lukman kembali lagi hadir di acara Podcast Room ya. Jadi Podcast Room tetap membahas terkait hal-hal menarik ya, terutama sekarang kita mau bahas terkait dunia digital ya dan juga dunia transformasi. Hari ini di tengah-tengah acara Podcast Room ini telah hadir di tengah kita bintang tamu yang sangat mencuri perhatian ya, karena tampilannya juga sangat mencuri perhatian. Kita langsung aja berkenalan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya, mungkin bisa memperkenalkan diri, nama dan siapa sih Abang ini? Ya, kok hadir di Podcast Room ya? Nama saya Teguh Feros Taufan ya, bisa dipanggil biasanya Feros. Bang Feros ya, kami manggilnya Feros ya. Feros ya. Iya, biar nampak seusia ya. Iya. Feros. Terus Feros nih kegiatannya gimana, Bang Feros? Sekarang aktifnya itu memang di Jakarta ya. Di Jakarta, domisilinya di Jakarta. Domisili di Jakarta, manajer di Alta Consulting. Alta Consulting, berarti di dunia konsultan juga, Iya, Bang? konsultan manajemen lah lebih spesifiknya. Oh, oke. Gitu. Cuman memang sering pindah-pindah gitu. Kayak sekarang handle-nya tuh KAI. Jadi seminggu itu ada 3 kali bolak-balik Bandung itu pasti. Dan berarti kalau Bang Feros sendiri udah megang dunia konsultan ini udah lama belum, Bang? Dari saya lulus langsung consulting waktu itu. Ya, 2019, sekarang 2024 ya udah 5 tahun. Kuliahnya sendiri di mana, Bang? Saya kuliah di ITB tapi jurusan teknik mesin. Wah, teknik mesin di ITB, orang Aceh, dan tertariknya sekarang dengan dunia konsultan manajemen. Iya. Gitu ya, Bang ya. Jadi sekarang sedang megang KAI. Nah, berarti Abang sudah megang berapa lama, Bang, proyeknya nih, Bang? Kalau KAI ini lumayan lama ya, dia dari bulan Mei udah. Tapi kita biasanya, kan saya project leader itu. Iya. Ada beberapa project kayak gitu. Ada project yang lain di Jakarta, paralel kayak gitu. Oh, ada dan beberapa masing-masing ada perusahaan timnya. juga, gitu ya. Ada tim yang di Bandung, di Jakarta. Oke. Tapi mostly sekarang memang handle-nya KAI ya, karena itu yang cukup gede lah, cukup mencuri perhatian kita sekarang. Perusahaan multi BUMN juga gitu Iya, ya. BUMN. Jadi kalau cerita tadi Abang udah mulai berkecimpung di konsultan, Iya. berarti ini kan hadirnya Podcast Room. Podcast Room Iya, ini iya. kan identiknya dengan PLN gitu Iya, ya. iya. Jadi karena Abang udah domisilinya juga udah di luar, terus Iya. pasti ruang lingkup kerjanya juga udah banyak, bertemu dengan orang banyak juga kan. Nah, kalau saya bertanya nih, kan Iya. PLN juga menggaungkan tentang transformasi saat Iya. ini. Nah, kalau Bang Vero sendiri melihat transformasi, kalau dulu PLN itu kan masih perusahaan yang ngurusin listrik aja gitu kan. Iya. Sekarang kita udah banyak sekali, Bang. Dari subholding kita ngurusin beberapa aspek ya, dari teknologi juga kita punya subholding seperti Icon gitu ya. Kita juga punya beberapa anak-anak perusahaan ataupun subholding kita yang memang terus melakukan transformasi. Nah, kalau Bang Feros menilai gimana untuk PLN? Ya. Transformasinya nih. Ya. Kalau yang pertama ya, PLN itu kan memang dia bukan perusahaan publik ya yang pertama ya, memang benar-benar milik negara, Ya. hampir 100% yang milik negara. Ya. Otomatis ada beberapa tantangan sebenarnya dalam bertransformasi. Kita nggak bisa benar-benar sepenuhnya berubah digital karena apa? Ya. Karena ada ya proyek-proyek strategis negara, nah, ada batasan-batasan tuh yang memang negara harus lakukan. Contoh, bisa kita bertransformasi digital nih supaya benar-benar efisien, supaya benar-benar harga murah dan segala macam. Tapi kan dari negara, nggak boleh, itu merusak harga pasar, itu merusak harga listrik. Iya, Nah, iya. di Indonesia kan memang Iya. listrik cuma PLN aja ya. Tapi kalau secara bisnis tantangannya di sana. Tapi juga sebenarnya di PLN ini isu yang cukup besar kan tentang climate change misalnya. Sekarang kan lagi ada nih ya Climate Change Week ya. Benar. Nah, itu kan juga pasti ntar akan ada aturan-aturan tuh kan. Ya, regulasinya keluar ya. United Nation diturunkan ke Bappenas, Kementerian BUMN, Iya. turun lagi ke Ke PLN Sehingga PLN itu pasti ada indikator-indikator lah yang Iya. dia harus lakukan. Apa Iya. tiap-tiap anak perusahaan ini yang bisa lakukan untuk mencapai apa misalnya ya zero net emission dan sebagainya. Oke, itu kita juga udah pernah bahas ya, zero net Iya. emission itu ada targetnya nih. Iya, Nah, cuma kalau Bang Feros menilai, maksudnya kekurangan di saat transformasi ini yang perlu dilakukan oleh PLN ini lebih ke arah mana, Bang? Kalau lihat nih kan, Abang udah cerita tadi nih, bakal berarti karena kita lagi ada beberapa fokus yang mau kita capai gitu terkait regulasi juga. Nah, Abang kan di dunia konsultan ini kan berarti udah cukup paham lah ya. Kayak tadi kita bahas, Abang sedang membahas
RJPP-nya KAI gitu kan. Nah, kalau dari PLN gimana Bang? Kalau Abang melihat nih sebagai eksternal yang melihat transformasinya PLN. Nah, mungkin ini flashback dikit ya. Ya. Saya kan dulu teknik mesin. Teknik mesin. Itu TA saya juga berkaitan dengan konversi energi sebenarnya. Oke. Energi cukup relate lah sebenarnya. Iya. Perindustrian si PLN ini. Iya. Energi ya kita bilang. Energi kan, benar. Perindustrian energi ya. Semuanya kan. Iya. Nah sebenarnya kalau saya lihat ya, secara kompetisi memang PLN itu pertama nggak ada gitu. Kompetitornya belum ada kompetitornya maksudnya. kan memang nggak ada ya secara regulasi pemerintah. Nah otomatis biasanya perusahaan-perusahaan yang seperti itu bisa kita bilang kayak PLN lah, KAI. Nah mereka itu banyak yang memang ada di zona nyamannya seperti itu. Nah jadi keinginan untuk berinovasi itu memang ada, tapi memang benar-benar harus di-drive dari peraturan pemerintah. Nah karena apa? Mau kita gimana pun produk kita tetap pasti ada yang beli kayak gitu. Mau kita gimana pun masyarakat nggak ada pilihan lain. Kesana monopoli ya? Ya misalnya gitu. Kesannya loh. Ya, kesannya gitu. Nah biasanya untuk organisasi yang seperti itu, nah itu memang di proses bisnisnya yang paling terkendala. Apalagi kalau dicerita PLN subholdingnya ada ya, kan lebih strategic holding sekarang. Nah, subholding ada anak, ada cicit ya mungkin ya. Benar, cicit. Nah, itu pasti di bisnis prosesnya. Gimana caranya yang cicit ini ketika ada suatu aspirasi untuk sampai ke atas itu lama biasanya prosesnya. Ya harus birokrasi yang dilewati, bisa terkait pengadaan procurement, mungkin pengadaannya belum tersentralisasi. Nah, jadi terus juga misalnya mau ada pengadaan, si anak perusahaan juga harus izin dulu ke induk. Jadi birokrasinya tuh biasanya lama. Nah, biasanya kalau tipe-tipe perusahaan yang kayak gini, kita memang fokusnya lebih ke ya restrukturisasi untuk proses bisnisnya seperti itu. Berarti paling fokus itu adalah restruktur organisasinya untuk mempermudah regulasi dan mensupport si cucu, cicit sampai si anak ini semuanya bisa berkembang bersama-sama ya. Tapi itu sehat nggak sih kalau misalnya segala sesuatu tuh dikelola sama yang tadi kita cerita ya, yang holdingnya punya proses bisnis dikelola sama yang subholdingnya dan lain-lain, itu menurut seorang Bang Vero sebagai konsultan ya, itu sehat nggak sih? Nah sebenarnya untuk perusahaan yang besar gitu, sekarang lagi banyak itu SSC ya, Shared Service Center. Nah, jadi gimana caranya misalnya nih, melayani diri ini untuk kepentingan IT, dia itu nggak beli sendiri lagi. Kenapa? Karena ada istilahnya ya economic of scale ya, enterprise agreement. Jadi ketika banyak kita beli, pasti dapat harga yang lebih murah dong kayak gitu. Benar. Nah, terus juga ketika banyak kita beli, jangan sampai si anaknya bicara lain, induknya bicara lain. Si anaknya punya bisnis, dia mau beli ini, padahal induknya punya. Itu kan kerugian itu, waste sebenarnya semuanya. Nah, itu sebenarnya coba dihindari untuk perusahaan yang sebesar PLN ini. Oh gitu nah, gimana caranya semuanya itu efektif, efisien, nggak ada biaya-biaya yang tidak diperlukan terbuang gitu misalnya. Nah, seru sekali ya Bang ya kalau kita dengar maksudnya sebenarnya prosesnya ini bisa asal tadi ya mungkin harus tetap patuh terhadap regulasi dan benar-benar menjalankannya sesuai dengan aturan ya, jangan dilenceng-lencengin ya Bang ya. Itu yang paling penting. Nah, karena Bang Veros nih orang Aceh gitu ya. Jadi saya tertarik nih mau tahu nih sekarang Bang kalau untuk Aceh sendiri, kalau sekarang kan Abang cerita udah multinasional nih ya, perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, kalau untuk Aceh sendiri Bang Veros nih ada nggak memberi kontribusinya nih Bang ya kan selaku anak Aceh. SMA di Aceh Bang? SMA di Aceh. SMA di Aceh. SMA di Banda Aceh? Di Banda Aceh. Di mana Bang? Di Fatih dulu. Wah, sekolahnya udah keren ya. Kuliahnya keren, kerjanya lebih keren. Sama kayak orangnya ya Bang Veros ya. Nah, kalau kontribusinya untuk Aceh sendiri gimana Bang Veros? Ya. Nah, sebenarnya saya itu ya, saya pertama SMP-nya dulu SMP 1 Banda Aceh gitu, di Belang Padang. Belang Padang. Nah, waktu itu sempat ikut lomba ya OSN gitu, dapat alhamdulillah medali perunggu untuk matematika. Nah, seharusnya saya itu dapat beasiswa kuliah di Jogja waktu itu. Oh, oke. Nah, jadi sekolah Jogja itu yang kasih beasiswa. Tapi dari orang tua kan nggak kasih keluar ya. Jadi dialihkan lah ke Fatih. Karena ternyata satu komunitas dengan Fatih. Gitu. Nah, dari situ saya merasa wah, ini saya dapat rezeki nih, nggak perlu bayar. Itu kan Fatih ya, cukup. Iya, cukup keren ya Bang ya. Terus Ya, juga pas saya kuliah, nah alhamdulillah dapat beasiswa juga, dulu ada namanya Tanoto Foundation. Jadi seluruh biaya kuliah saya ditanggung, dapat uang jajan juga tiap bulan. Wah, saku ya. Pesawat juga kayak internship itu dibayarin semuanya. Bisa nggak sih nge-cloning orang kayak gini? Nah, sebenarnya itu jadi background saya ingin berbuat sesuatu juga. Oke. Saya merasa udah cukup banyak yang didapat selama ini ya, dari SMA, kuliah. Jadi saya dengan teman-teman ITB ya. Jadi kita ada ikatan alumni ITB Aceh itu. Nah, saya kebetulan yang ada namanya IAITB Sigomdonya. Jadi semua alumni Gimana Aceh. namanya tadi Pak? IAITB Aceh Sigomdonya. Oh, Sigomdonya ya. Aceh ITB yang ada di seluruh dunia karena kan bicara-bicara Oh, gitu ya. iya. Terus Jadi, programnya apa sekarang Bang? Nah, saya waktu itu
jadi sebagai ketua hubungan alumni gitu. Nah, ketua hubungan alumni kita juga menggagas ada kegiatan namanya Eka Dental Learning Center. Jadi kita balik ke SMA di Aceh, kita lihat nih siswa-siswa yang berpotensi, yang berkeinginan besar. Nah itu kita latih. Nah, kita beri pelatihan, kita ngajar, kita datang ke sekolahnya, nah, sehingga mereka tuh jadi bisa bersaing gitu untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Jadi harapannya tuh lebih banyak lagi anak-anak di Aceh, adik-adik kita nih di Aceh bisa punya kesempatan yang sama ya Bang ya, dengan tadi sudah punya modal, bibit yang bagus gitu. Nah, tapi Abang masih sempat ke sekolah. Ini emang kalau waktu kerjanya di konsultan tuh memang sefleksibel itu Bang? Nah, sebenarnya konsultan tuh terkenal memang ya sekios itu sebenarnya. Oke. Cuman komprosnya memang ujung-ujungnya itu gimana cara kita manajemen waktunya kayak gitu. Oh gitu. Tapi kalau dunia kerjanya sendiri memang se-fleksibel dan se-asik itu. Ya, yang penting konsultan tuh kerjaan beres ya. Kerjaan beres. Kita nggak peduli mau kerja jam berapa. Intinya outputnya, hasilnya, goalsnya oke, Karena gitu yang ya. kita hasilkan itu dokumen. Benar, Gitu. Kita nggak manufacturing, nggak apa, pemikiran kita yang kita tuangkan di sana. Iya. Nah, mikir kan bisa kapan aja kan. Iya, benar-benar. Bisa kita pagi sampai siang kerja yang lain. Kerja konsultan tuh jam. Pokoknya deadline-nya nggak lewat gitu ya, Bang Feros ya. Oh, keren. Kita atur waktu sebenarnya. Jadi itu salah satu motivasi Abang nggak mau jadi PNS atau apa ya kali ya Bang? Karena doktrinnya terutama di Aceh lah ya, mungkin cakupannya lebih kecil. Ya orang tua kita pasti pengennya, wah PNS nanti dapat pensiun tua, hidupnya terjamin. Ternyata itu terbantahkan ya kan Bang? Mungkin itu bisa jadi motivasi nih buat terutama teman-teman yang sedang kuliah gitu ya. Nggak mesti semua harus jadi PNS. Benar nggak Bang Feros? Ya sebenarnya kayak gitu ya. Karena jujur ayah saya sendiri sebenarnya PNS gitu. Saya melihat, karena saya lihat sebenarnya ya, di Aceh ini kita tuh pekerjaan itu nggak terlalu banyak yang kita lihat. Kayak saya dari kecil lihatnya ya pekerjaan PNS, guru, dosen, kontraktor. Ya, profesinya nggak terlalu banyak di Aceh nih ya. Nggak ada benar. industri, nggak ada manufacturing. Benar. Atau dokter. Ya. Orang taunya, oh ya kamu sejahtera jadi dokter. Jadi dokter. Semua milih kedokteran. Jadi peminatnya luar biasa gitu ya. Padahal di ITB teman saya nggak ada satupun dokteran. Oh, Karena memang gitu. nggak ada jurusannya. Oh iya. Alhamdulillah ya saya lihat oke-oke aja kayak gitu Iya. mereka. Ya, Malah maksudnya malah bisa lebih berkarya. berdedikasi ya Bang ya. Ya. Oh, gitu. Dan bisa banyak yang dilakukan. Tapi saya sebenarnya untuk PNS ya salut jika memang dia tuh pengen jadi PNS dengan tujuan benar-benar mengabdi ke negara. Dan memberikan kontribusi Ya, terbaik tapi juga ya Bang yang ya. saya lihat sekarang ya, terutama anak-anak SMA, yang mereka itu pemikirannya ya aman, pas lulus nggak perlu cari kerja lagi. Gitu. Padahal kalau kita potensinya ini gede gini, dia itu bisa aja kuliah nanti tes S1 sebagai PNS, Ya. grade lebih besar dibanding masuk kedinasan misalnya D3. Benar. Nah itu misalnya. Nah, banyak orang terlalu takut untuk berani mencoba gitu. Korek. Pengennya aman gitu. Ya, jadi keluar dari zona nyaman dan ketakutan orang tua tadi gitu ya. Bang Feros, tadi kan udah cerita, udah mulai memotivasi adik-adik yang di sekolah nih. Udah ada nggak Bang lulus yang dilatih tadi yang udah masuk ke dunia kuliah dan sukses tadi ngedapetin apa yang dituju tadi maksudnya? Udah ada belum Bang? Jadi mungkin cerita dikit background ya. Salah satu tujuan kita buat itu, yang pertama kita lihat lulusan siswa SMA di Aceh yang masuk ke PTN favorit di Jawa itu makin lama makin turun gitu. Angkatan saya yang masuk ITB itu satu provinsi Aceh ya. Kita ngomongin ada 23 orang gitu. 7 orang undangan, 16 orang tes tulis. Pas tahun 2019 pas saya lulus, yang lulus jalur tes tulis itu cuma 4 orang. Itu kan turun, padahal kuota ITB itu makin lama makin naik. Iya, dari 16 tadi tinggal 4 ya Bang ya. Dan itu nggak terjadi cuma di ITB aja, hampir semua saya lihat ITS, UI, UGM terjadi penurunan. Nah, situ kita lihat bahwa ya ada yang nggak benar nih. Secara persentase itu kita 0, kalau kita Sumatera Utara, Sumatera Barat, ke ITB 200-an, 300-an. Itu di sama. Bandung, SMA 3 Bandung, satu SMA bisa 200-an. Nah, segitu ketimpangannya itu mau kita kejar. Bukan kita cuma peduli dengan Aceh aja, kita nggak peduli Indonesia yang lain. Tapi yang kita lihat problemnya itu di Aceh ini. Jadi kita perbaiki dari yang problem ini dulu kan. Jadi latar belakangnya bukan hanya karena lulusan Aceh, tapi memang persentase Aceh itu masih sangat kecil gitu ya Bang. Nah, pertanyaan tadi Bang, udah ada belum Bang yang dari hasil teman-teman yang tadi si Gomdonnya nih yang peduli dengan adik-adik di Aceh ini udah menghasilkan gimana Bang setelah di... Alhamdulillah ya, waktu itu kan latar belakangnya tadi kita kerjakan, langsung di tahun itu bisa ada 6 orangan tambahan lulus di ITB. Dan mungkin nambah terus. Jadi sekarang lulusan Eka Danta itu selama 5 tahun. Jadi bayangkan semua anak Aceh nih yang ikut program ini, 14%-nya diterima di ITB, 9%-nya diterima di UI. Nah, hampir 50%-nya itu diterima di kedokteran. Nah, karena sebenarnya mereka ini pintar-pintar gitu, cuman punya memang potensi kadang ya. ada yang mengarahkan. Benar. Mereka taunya, oh ya kalau mau lulus tes belajar. Padahal tes itu kan nggak sekedar belajar, gimana dia manage waktu, gimana dia ada istilahnya IRT, kerjain soal yang susah dulu baru yang mudah. Hal-hal itu yang kita tuh nggak terpapar. Kalau di Jawa tuh mereka udah jauh, mereka nggak mikir cuma belajar aja, kita taunya cuma belajar. Pas kerjain kita bingung nih kok beda dengan soal yang keluar.
Kita ngerjain di awal aja, padahal kadang soal belakang yang lebih mudah. Hal-hal teknis itu yang Sepertinya Bang Feros harus buka suatu apa ya, satu komunitas atau suatu ini kali ya, lembaga satu yang bisa nampung hal-hal kayak gini ya Bang Feros ya. Salah satunya yang Eka Danta itu kita buat untuk itu sebenarnya. Dan itu di Aceh. Dan itu memang khusus Banda Aceh sih masih sebenarnya. Masih di Banda Aceh ya. Karena kita lihat memang yang berpotensi di Aceh ini untuk kita akselerasi itu di Banda Aceh dulu. Harapannya ketika ini udah oke, baru kita nyebar ke kabupaten lain ya Bang ya. Kita langsung banyak tapi nggak maksimal kan, mending fokus sedikit dulu, tapi ada loh hasilnya, bisa menjadi contoh untuk orang lain gitu. Oh gitu, keren kali ya. Ini salah satu putra Aceh ya yang kontribusinya juga luar biasa ya Bang Feros ya. Jadi sebagai penutup nih Bang Feros, kalau dari sisi PLN-nya ya, Abang menyarankan seperti apa Bang proses transformasi yang baik itu untuk PLN seperti apa? Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari transformasi digital ya, itu kita memperhatikan ada faktor internal, ada eksternal. Yes. Yang pertama dari sisi internal. Sebenarnya PLN ini 5 tahun ke depan mau ngapain sih gitu? Pasti ada nih, ada bisnis baru misalnya. Nah, dari bisnis baru tuh kita melihat, kita benchmarking, kita lihat perusahaan-perusahaan global nih, yang misalnya energi apa di Saudi ada Aramco semua sebagainya. Mereka tuh ngapain? Jadi yang paling bagus itu sebenarnya kita benchmarking. Karena kalau kita ada ide bagus-bagus, tapi ternyata produknya tuh nggak ada di pasaran, ya sama aja kita nggak bisa. Kan nggak mungkin kita buat produknya. Nah, itu misalnya kita benchmarking lah istilahnya. Terus juga kita melihat dari kebutuhan bisnis kita itu, apa sih yang kira-kira yang jadi tren global kayak gitu. Ya, industri outlook-nya juga untuk industri energi itu arahnya kemana. Nah, jadi sebenarnya memang tiap-tiap industri itu beda-beda, tapi kita perlu mendalami benchmarking. Ya, jadi misalnya PLN. Berarti itu penting banget ya benchmarking itu ya Bang ya. Ke perusahaan mana gitu ngelihat, oh iya, kok di sana ternyata proses flow untuk energi itu kita udah langsung nih, misalnya nggak ada lagi model kayak gimana-gimana. Itu memang agak teknis ya. Tapi insya Allah kayak PLN juga saat ini Bang sedang melakukan ini Bang Feros ya. Tapi mudah-mudahan prosesnya juga berjalan lancar ya Bang ya. Insya Allah kita tidak hanya pelesirian ya. Kalau benchmark itu kan kesannya wah ini jalan-jalan, padahal enggak. Padahal kita juga sedang berproses. Nah kalau itu dari eksternalnya, kalau dari internalnya gimana Bang? Dari internal yang tadi kita lihat lini bisnis kita ini ngapain sih sebenarnya. Nah, dan itu juga nggak cuma kalau kita lihat kan itu subholding di pusat semua ya. Kalau saya nggak tahu istilah di sini apa, divisi regional atau daerah operasi, apa, divre. Iya, unit induk ya Bapak. Iya. Unit induk ada, jadi nanti yang ujung tombaknya itu adalah unit layanan gitu ya, Bang ya, benar. Unit layanan Aceh ya kan. Layanan Aceh itu kalau kita lihat ya memang mereka ini kan lebih kayak ya head office di Aceh ya, kantor perwakilan ya. Urusan-urusan strategi high level itu kan banyak di Jakarta diatur kan. Nah, tapi sebenarnya kita banyak juga yang bisa kita lakukan. Kita lihat nih, dari pusat ada arahan nih, kita memang perlu kejar berapa megawatt per tahun. Target lah diturunkan. Target-target itu perlu diturunkan lagi ke tiap-tiap unit kayak gitu. Dan alhamdulillah berarti PLN udah melakukan, berarti ini udah oke Bang ya kalau secara internal ya. Tinggal ngikutin tadi ya eksternal ya Bang ya. Karena PLN sendiri Bang sudah berproses ya, seperti Abang sampaikan tadi ya. Semua key performance indikator atau kinerja KPI kita tuh udah di breakdown, dan kita breakdown sampai ke unit paling bawah kita. Itu udah kita laksanakan sih Bang, insyaallah. KPI pun juga memang harapannya ya memang udah menyesuaikan kan, ada misalnya balance scorecard dan sebagainya dari consulting ya. Memang kita nggak lihat dari sisi cost-nya aja, dari sisi biaya, tapi juga safety juga pasti penting, gitu. Quality juga pasti penting, dan itu semua bisa didukung dengan digital. Jadi kalau kita lihat digital sekarang, kita merasa digital itu hanya aplikasi kayak gitu ya. Nah itu lebih dari itu. Apa yang AI itu bisa lakukan itu lebih dari itu. Contoh nih misalnya, kita tahu nih pasti ada ya dashboard. Misalnya kalau ada dashboard monitoring nih pemakaian listrik. Besarnya itu pas siang, malam besarnya karena beban puncak kali ya. Nah, itu kan sebenarnya bisa dipakai dilihat tuh. Jadi itu bisa kita lihat dengan AI, kita petakan data-data itu semua, jadi tahu, proyeksi untuk kedepannya itu harus seperti apa. Jadi ketika tim yang di lapangan mengoperasikan berapa daya yang dibutuhkan itu sudah sesuai, jadi nggak ada yang berlebih dan nggak ada istilah itu kan kekurangan kena mati lampu gitu kan. Atau maintenance juga bisa dicari saat-saat yang segitu tepat. gempurnya ya AI ini ya Bang Feros ya. Juga AI itu mungkin hanya 3 tahun ini, kita nggak tahu. 5 tahun lagi mungkin udah nggak relevan lagi AI. Bisa dia teknologi lain yang lebih advance. Nah, jadi sekarang perkembangan teknologi sangat eksponensial. Iya. Memang terus harus update itu terus ya Bang ya. Dan harus menggunakan itu ke hal yang positif mungkin ya Bang ya. Karena AI juga banyak juga hal-hal yang kita dapati ya kalau kita ulik AI ya. Mungkin nanti bisa kita bahas di tema berikutnya ya, kalau Bang Feros ada balik ke Aceh
lagi gitu ya. Mungkin bisa juga kan di AI bukan jadi. Ya. Yang paling jelas ketawanya di AI kan ya. Kena khas ya Bang Feros ya. Nah, Bang Feros cerita banyak tadi tentang ini ya. Kita sangat tertarik ya membahas terkait teknologi, terkait manajemen konsultan dari Bang Feros gitu ya. Bang Feros tadi mulai megang banyak perusahaan. Nah, sekarang Bang Feros juga masih sendiri Bang ya? Ada keluarga di rumah. Oh, enggak, kalau pasangan belum ada. Ya, belum. Wah, ini Elektrizen harus banyak-banyak cari tahu nih tentang Bang Feros ya. Nanti Instagramnya akan kita tag ya di ini ya Bang Feros ya. Mana tahu maksudnya mau konsultan langsung, mau konsultasi langsung. Bisa kan Bang kan? Bang Feros sangat terbuka lah untuk membantu, terutama tadi ya Bang ya, maksudnya terhadap peduli pendidikannya ya Bang, terutama di Aceh. Bang Feros, terima kasih waktunya ya, sangat menginspirasi ya, sangat menarik obrolannya dengan Bang Feros. Ternyata banyak sekali manajemen consulting ini yang bisa kita terapkan gitu ya, nggak mesti harus di perusahaan, mungkin juga bisa di bisnis kecil pun bisa ya Bang ya. UMKM semua bisa. Bisa ya Bang ya, dan Abang siap sekali untuk ngebahas ini banyak ya Bang ya. Mungkin ada channelnya nggak Bang? Saya nggak ada. Belum ada ya Bang ya? Ngisi-ngisi kayak kampus biasanya yang. Oh, kampus. Boleh. Nanti kalau ada yang tertarik untuk jasa ataupun tentang Bang ini, nanti bisa dilampirkan Bang alamat perusahaannya ya Bang ya? Oh iya, boleh. Iya, boleh. Oke, Elektrizen, terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk Podcast Room. Saya Lukman, pamit undur. Terima kasih buat Bang Feros. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.